Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di D17 Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana negara Thailand menjadi negara yang superior di bidang pertanian. Oke, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Oke, Thailand, negara yang dikenal sebagai dengan sebutan negara gajah putih, tapi ternyata berasnya enggak putih, melainkan ada yang merah, hitam, dan kuning. Nah, suka tidak suka, memang negara Thailand saat ini menjadi negara eksportir beras terbesar di dunia, berbanding terbalik dengan pertanian Indonesia yang sudah sangat jauh tertinggal. Padahal di era Presiden Soeharto, justru negara Thailand ini yang belajar ke Indonesia loh. Tapi bagaimana negara Thailand bisa semaju ini, yang sampai dijuluki sebagai raja pertanian di ASEAN, dan mengalahkan Indonesia yang memiliki luas wilayah 4 kali lebih luas dibanding dengan Thailand. Keberhasilan Thailand di bidang pertanian disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, faktor pertama disebabkan jumlah produksi pertanian lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Itu dikarenakan dengan musim tanam padi yang ternyata di Thailand bisa menanam padi 1-5 kali. Oleh karena itu intensitas lebih banyak dalam 1 tahun. Efeknya pada beras nasional mereka. Intensitas tanaman yang lebih banyak ternyata didukung oleh mesin pertanian yang canggih. Mungkin hampir semua pertanian Thailand sudah melakukan mekanisasi, yang mana mereka bisa menyemai, mengolah tanah dengan cara yang bersamaan. Yang kedua, tata niaga. Tata niaga di Thailand dianggap menguntungkan petani. Pembelian beras pada petani dilakukan oleh pemerintah pasca panen dengan sistem subsidi. Beras yang dibeli pemerintah Thailand selain dijual di dalam negeri, juga disimpan di koperasi petani sebagai lumbung negara, dan sisanya lagi diekspor. Dengan sistem subsidi, harga yang dibeli pemerintah selalu di atas harga acuan beras. Nah, dengan sistem tersebut, selain petani mendapat keuntungan, yang pasti harga beras di dalam negeri pun menjadi stabil. Yang ketiga adalah bank pertanian. Bagi Thailand, sektor pertanian dipandang sebagai sektor yang vital. Oleh sebab itu, sebagai perhatian dan keseriusan pemerintah terhadap sektor ini, di Thailand memiliki bank khusus pertanian yang berdiri sejak 1966. Bank pertanian di Thailand ini berfungsi memberikan pinjaman lunak terhadap petani untuk melakukan usaha taninya. Tentunya dengan bunga yang sangat kecil, sekitar 1,5 sampai 3% per tahun. Beda jauh dengan KUR di Indonesia yang bunganya sampai 7% per tahun. Yang keempat, melakukan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Dengan melakukan mekanisasi pertanian, maka petani bisa mengelola lahan yang sangat luas dengan sangat cepat dengan biaya murah. Melakukan mekanisasi pertanian itu sangat menguntungkan petani karena akan lebih efisiensi untuk mengelola lahan. Petani-petani di Thailand pun bisa melakukan mekanisasi dengan adanya bantuan dari bank pertanian yang ada di Thailand.
Faktor yang kelima, menerapkan zonasi tanaman. Kebijakan zonasi tanaman maksudnya adalah menempatkan tanaman yang bersifat strategis pada lahan pertanian tertentu oleh pemerintah dengan harapan produktivitas tanaman dapat maksimal. Komoditas pertanian yang sudah ada wilayah zonasinya adalah padi, jagung, tebu, kelapa sawit, karet, dan singkong. Dengan adanya kebijakan zonasi ini, pemerintah dapat gambaran output produksinya, sehingga pemerintah hanya menyiapkan kapan waktu menanam dan kapan waktu memanen. Pemerintah Thailand juga menjamin petaninya mendapatkan harga yang pantas dengan cara subsidi apabila terjadi harga yang turun drastis, sehingga itu menguntungkan petani. Karena petani tidak takut untuk rugi. Kebijakan zonasi ini juga memisah antara daerah pertanian dan daerah industri. Dan di Thailand tidak ada yang berani mengubah daerah pertanian menjadi daerah industri seperti perumahan, pabrik, dan yang lainnya. Sangat berbanding jauh dengan Indonesia yang sangat banyak mafia tanahnya, guys. Bahkan di Indonesia tidak ada daerah zonasi, guys. Kalau bisa semua Indonesia ini mau ditanam sawit sama pemerintah. Itu dibuktikan banyak PT-PT yang diberi hak untuk membuat perkebunan sawit di setiap daerah-daerah di Indonesia, guys. Yang keenam adalah produk pertanian Thailand berjaya di pasar dalam negeri. Kalau di Indonesia, kalian pasti tahu jawabannya. Ya, produk pertanian Thailand sangat diminati di pasar dalam negeri. Itu yang membuat produk-produk Thailand sangat laku di pasaran. Berbeda dengan di Indonesia, produk-produk dalam negeri tidak laku di negeri sendiri. Itu dikarenakan masyarakat lebih suka produk-produk dari luar negeri. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau banyak kesalahan karena ini konten pertama saya seperti ini, guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.